Yang pertama terkait dengan TMS, mungkin pada kesempatan ini juga mungkin kami sampaikan juga secara terbuka kepada media massa supaya bisa diketahui bersama juga bahwa beberapa calon yang berasal dari masing-masing partai politik ya. Dari 18 partai politik, ada 16 partai politik yang mengusulkan bakal calonnya itu 100%. 100% dalam arti dalam dapil 1 dengan jumlah kursinya 10 calon berarti 100%-nya dimasukkan. Dapil 2 6 kursi berarti 6 kursi semuanya memenuhi. Dan dapil 3 9 kursi dipenuhi semuanya. Itu berlaku untuk 16 partai politik. Nah, ada 2 partai politik yang mengajukan bakal calonnya itu tidak mencapai 100%. Tapi prinsipnya dalam mekanisme PKPU dia memenuhi keterwakilan 30% dan dinyatakan memenuhi syarat, tetapi kita mengakomodir. Dua partai tersebut itu adalah, yang pertama adalah Partai Garuda. Partai Garuda mengusulkan bakal calonnya dari dapil 1 itu lengkap 100%, dapil 3 lengkap 100%, dan cuma dapil 2 yang hanya mengusulkan 5 bakal calon. 5 bakal calon dari 6 kursi, 6 kursi dari dapil 2. Itu ada pada Partai Garuda. Selanjutnya, partai yang kedua adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan dalam pengajuan bakal calon sampai dan dengan pencermatan dari dapil 1 mereka mengusulkan 10 bakal calon. Dari dapil 2 sejak pengusulan tidak mengusulkan sampai dan dengan pencermatan DCS dan penetapan ini tidak mengusulkan pada dapil 2. Sedangkan dapil 3 mengusulkan 9 berdasarkan dengan jumlah kursi pada daerah pemilihan tersebut. Nah, dalam proses verifikasi dari perbaikan sampai dan dengan pencermatan DCS, kami melakukan verifikasi dan sudah sangat-sangat maksimal. Kami menemukan bahwa ada beberapa caleg dari partai P3 yang memang persyaratan administrasinya tidak memenuhi syarat, sehingga kami memutuskan untuk mentemeskan yang bersangkutan partai politik, bakal calon dari partai politik tersebut, dan dari jumlah bakal calon yang diusulkan dari dapil 1 sebanyak 10, kita melakukan klarifikasi dan verifikasi. Kami menemukan ada satu kegandaan partai politik yang ada di P3 dengan Partai Garuda dapil 7 untuk provinsi. Ya, 2 ganda, jadi ganda. Sehingga KPU Kabupaten melakukan klarifikasi untuk menyatakan kebenaran bahwa yang bersangkutan ini memilihnya di mana. Sehingga kita melakukan verifikasi dan hasilnya yang bersangkutan menyatakan untuk memilih dapil 7 Partai Garuda untuk mencalonkan diri dari DPRD provinsi. Sehingga kuota dari P3 semakin berkurang. Tersisa 9. Nah, kita melakukan proses klarifikasi lagi. Kita verifikasi administrasinya. Dan ternyata kami menemukan ada beberapa bakal calon yang berkas administrasinya juga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yaitu ada 5. Ada 5 bakal calon. Satunya sudah ganda dan 5 bakal calon yang syarat administrasinya tidak memenuhi syarat. Sehingga dalam rapat pleno disepakati oleh semua komisioner, kami menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Sehingga terjadi jumlah kursi yang diusulkan di P3 di dapil 1 sebanyak 4 bakal calon, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti berdasarkan keterwakilan 30%, dia sudah menyatakan memenuhi syarat. Kemudian kami berlanjut lagi ke dapil 3. Kami menemukan juga ada berkas administrasi yang juga dinyatakan belum memenuhi syarat, yaitu adalah 1 bakal calon dari 9 yang diusulkan. Sehingga kami memutuskan untuk mentemeskan yang bersangkutan, sehingga untuk P3 di dapil 3 hanya ada 8 kursi atau 8 bakal calon. Itu yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu pimpinan media, wartawan yang ada pada kesempatan ini untuk mengetahuinya, sehingga total yang kami proses untuk melakukan tidak memenuhi syarat pada pencermatan DCS itu sebanyak 7 orang,
sehingga yang dari pengusulan sebanyak 443 dia menjadi 436 yang diumumkan melalui dalam daftar calon sementara. Karena dalam PKPU menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR yang administrasinya dinyatakan memenuhi syarat diusulkan untuk diumumkan dalam daftar calon sementara, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak diusulkan untuk memenuhi syarat, tidak diusulkan untuk diumumkan dalam daftar calon sementara. Saya pikir yang pertama ya. Lalu yang kedua terkaitan dengan media massa. Memang melalui media massa publik dari Ambon Express dan RRI tidak disampaikan soal pas fotonya, tetapi bagaimana dari media kami, yaitu akun resmi KPU, kami berusaha secara maksimal untuk menyampaikan secara berusaha untuk dia sampai tersebar di publik. Karena memang dalam regulasi juga menyatakan seperti demikian. Kami tidak memasang pas foto yang disampaikan lewat media massa, karena memang regulasinya yang mengatur. Kalau seandainya regulasinya mengatur bahwa pas foto, ya sudah, kami akan tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga memang karena disampaikan dalam Juknis 996 bahwa untuk media massa dan media elektronik hanya menampilkan nama partai, gambar partai, nomor urut, tanda gambar, nama bakal calon, dan alamat. Sedangkan di media kami itu ditambahkan dengan pas foto tepat. Dalam hal partai politik merasa dirugikan terkait dengan tidak memenuhi syaratnya bakal calonnya, maka selama SK diterbitkan dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu. Proses mekanisme penanganannya melalui sengketa yang kewenangannya ada pada Bawaslu. Jadi Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan proses sengketa, entah itu masuk dalam sengketa cepat, yang dimana mungkin dalam mekanismenya yang saya tahu itu 3 hari sudah selesai, atau kalau tidak memenuhi sebuah kesepakatan maka kita masuk dalam istilahnya adjudikasi. 12 hari dalam proses penanganan sengketa itu. Jadi mekanisme kalau partai politik tidak setuju, keberatan dengan bakal calonnya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dapat melakukan keberatan melalui jalur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan sengketa. Ada proses sengketa cepat atau sengketa yang berproses sampai pada sebuah adjudikasi. Itu yang mesti disampaikan kepada Bapak Ibu partai politik. Dan kemarin juga kami juga sudah menyampaikan kepada partai politik, silakan Bapak Ibu merasa dirugikan dengan keputusan yang kami keluarkan, silakan ada jalur lain yang bisa dapat memproses dari keberatan dari partai politik yang bersangkutan. Yang kedua, jadi kita dalam mekanisme proses pengumuman ini kan dari daftar calon sementara sampai dan dengan penetapan daftar calon tetap itu akan dilakukan pada tanggal 4 November, ya, itu pengumuman DCT-nya itu. Setelah kita mengumumkan berdasarkan PKPU 10/2023, ada tahapan-tahapan juga yang tadi Pak Andi sampaikan, proses pergantiannya juga ada. Jadi proses pergantian dari partai politik itu juga ada. Karena mekanisme pergantian bakal calon dari partai politik, entah itu dia meninggal, entah itu dia mau pindah dapil, entah itu dia ganda, dan entah itu mau diganti, itu kewenangan penuhnya ada pada partai politik. Dan kalau mereka sudah melakukan proses pergantian, wajib hukumnya untuk mendapat persetujuan dari DPP. Itu sudah diatur dalam regulasi juga, bahwa entah dia partai politik mau ganti, entah meninggal, entah like or dislike, suka atau tidak suka, itu kewenangannya ada pada partai politik. Tetapi ingat bahwa mereka juga wajib mendapat persetujuan dari DPP. Karena ketika saat kita melakukan verifikasi, menyamakan fisik dengan silon, itu wajib ada sebuah persetujuan dari DPP yang menamatkan bahwa mereka nama-nama ini sudah disetujui atau belum. Nah, untuk ketahuan bahwa mekanisme pergantian itu masih akan dilakukan lagi pada tanggal 14 September sampai dan dengan 20 September.
mekanisme pergantiannya juga masih ada. Tergantung dari partai peserta pemilu, yaitu partai politik, mau melakukan proses pergantian, itu kembali ke urusannya partai politik. Tetapi yang tadi saya sampaikan tadi, intinya adalah wajib mendapat persetujuan dari DPP. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan ke Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang belum jelas,